Selamat pagi Oma, selamat pagi Sus. Mbak. Perkenalkan, saya perawat Nadia dan ini rekan saya perawat Lydia. Jadi di sini kami yang akan merawat Oma dari pukul 7 sampai jam 1 nanti ya Oma. Sebelumnya saya boleh lihat gelang namanya Oma? Boleh Oma sebutkan namanya? Oh, Oma Rania ya. Oke, bagaimana Oma hari ini perasaannya? Apakah Oma ada keluhan? Kalau keluhan sih badan saya itu tuh lemas banget, terus malam tuh batuk terus menerus. Oh, oke, baik. Oke, izin tensi dulu ya Oma ya. Jadi tensi dulu ya Oma. Oma tensinya tinggi ya, 140/90. Napas Oma juga agak lebih cepat ya Oma. Sus, badan saya tuh rasanya kayak berat, sesak, terus badan saya juga lemas setiap hari itu. Makanya saya udah tua ya sus, ya makanya saya cepat lemas gitu. Iya Oma, jadi emang faktor usia itu juga mempengaruhi ya Oma. Apalagi Oma juga punya riwayat hipertensi sama asma kan. Oke, jadi Oma tujuan saya dan perawat Lydia datang ke sini, kami ingin melakukan pengkajian secara menyeluruh mengenai kondisi kesehatan Oma, supaya kami bisa melakukan perawatan terbaik untuk Oma ya. Apakah Oma bersedia? Oke, kita mulai pengkajiannya ya Oma ya. Oke, dilihat dari keadaan Oma sekarang, menurut Oma saat ini sehat secara fisik atau enggak? Kalau sehat nih saya nggak sehat banget sus, soalnya saya cepat capek terus gampang sesak gitu setiap hari. Oh gitu ya Oma ya. Terus kalau misalnya makan gitu Oma teratur gak makannya? Terus banyak gak porsi makannya? Iya sus, saya suka kurang makan gitu, karena kayak makan itu susah banget, makanya baju saya jadi longgar banget. Iya sus, akhir-akhir ini juga Oma porsinya udah berkurang. Terus tangannya tuh nggak bisa ini kan makan sendiri, kayak pegang sendiri tuh gemeteran gitu. Makanya harus dibantuin kalau misalnya mau makan. Oh jadi Oma perlu bantuan untuk makan Iya, gitu ya. betul. Berarti berat badan Oma turun banyak dong. Iya, ada sekitar 3 kilo lah turun dalam beberapa bulan ini. Oh, oke. Sus, saya boleh izin ambil makanannya dulu ya sus? Oh iya, boleh saya boleh. makan dulu ya, permisi. Oke Oma, jadi kan tadi Oma bilang Oma kayak kurang suka makan, terus juga berat badannya. Gimana? Jadi gini Oma, tadi kan Oma bilang kan Oma nggak suka makan, berat badan Oma juga turun. Jadi nanti kami akan informasikan ke ahli gizi supaya bisa diatur makanan Oma ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya ya Oma ya. Kira-kira Oma ini bisa jalan nggak tanpa bantuan kursi roda, atau emang Oma harus pakai kursi roda secara terus menerus, atau harus pakai tongkat gitu kalau mau jalan jauh? Kalau biasanya sih bisa sih sus, tapi kalau sekarang mah saya nggak bisa tanpa tongkat. Apalagi kalau misalnya jalan nih, saya kadang susah. Terus kalau jalan jauh pakai tongkat pun tuh kayak udah sesak banget rasanya, makanya cuma jalan dikit-dikit aja. Oh gitu ya Oma. Terus kalau misal berdiri gitu Oma harus ditopang atau bisa sendiri Oma? Terus kalau misal sendiri gitu biasanya ada rasa kayak mau jatuh gitu atau enggak Oma? Kalau saya mau berdiri sih selalu harus dibantu sih, soalnya kalau misalnya saya berdiri lama tuh rasanya kayak udah mau tumbang ke depan gitu. Oh iya. Izin mau pengkajian dulu ya. Oma boleh menggenggam tangan suster? Yang kencang Oma? Oke. Satunya? Satunya Boleh lebih kencang lagi? Nggak kuat ya? Kalau kakinya boleh didorong? Boleh lagi? Nggak kuat? sampai itu aja. Satunya? Oke. Oke Oma, sekarang suster mau tanya, Oma kalau melakukan aktivitas gitu gampang merasa kelelahan nggak? Banyak kelelahan saya setiap mau gimana pun duduk aja ngos-ngosan terus Oh gitu ya Oma. susah gitu rasanya. Berarti Oma harus hati-hati lagi ya kalau misal aktivitas, jangan jalan sendirian. Terus kalau misal pandangan atau pendengaran Oma ada gangguan atau masih oke sampai sekarang Oma? Kalau napas saya udah kabur banget sus, apalagi pendengar saya kadang kalau dipanggil sama pengasuh saya itu kan saya nggak dengar, kadang nggak dengar telinga saya. Akhir-akhir ini sering ngerasa gampang lupa nggak? Kayak misal
Oma lupa tempat, lupa waktu, sekarang tanggal berapa, kayak gitu Oma? Iya, suka kadang-kadang lupa gitu, namanya juga udah tua ya. Saya lupa gitu juga. Iya sih Oma, faktor usia juga ya. Oma masih ingat nggak anak cucu sekarang tinggal di mana? Duh, kalau di sana itu saya nggak ingat sus, apalagi tempat ya di Garut atau nggak tahu ya saya. Oh, udah lupa ya Oma ya. Oke, terus Oma akhir-akhir ini merasa ini nggak kayak cemas atau merasa kayak terpuruk gitu? Oma sih cuma sedih aja ya, karena di sini Oma sendiri terus pagi malam siang malam itu selalu sepi. Kadang-kadang kalau diajak ngobrol sama pengasuh saya kadang-kadang gitu, saya cuma rindu sama keluarga saya aja sih. Keluarga saya nggak pernah datang ke sini, nggak pernah jumpa saya, jadi saya pengennya ke mereka aja. Kadang itu kayak mikir mau pulang aja deh, nggak mau di sini, karena yang saya perlukan itu cuma mereka doang. Iya, Oma pasti kangen banget ya sama keluarga ya. Semoga nanti dijenguk ya sama anak cucunya ya. Terus Oma kalau misal lagi sedih gini, Oma biasanya ngapain biar kerasa lebih tenang gitu? Kalau saya sih biar gak banyak pikiran, saya bawa tidur aja sih, atau enggak saya mengaji atau sholat gitu. Oh gitu ya Oma, biar gak kepikiran gitu ya. Terus Oma kalau di sini dapat dukungan gak dari lingkungan sekitar Oma, kayak teman-teman panti atau dari pengasuh-pengasuh gitu? Kalau di sini ditanya dukungan sih oke ya, mereka ngedukung saya banget. Cuma kan yang saya perlukan benar-benar butuh keluarga yang dampingin saya setiap saat gitu. Keluarga Oma mungkin lagi sibuk sih Oma di rumah. Nanti kami coba bantu hubungi keluarga ya. Terima kasih ya Sus. Oke Oma, jadi kami sudah selesai ya melakukan pengkajiannya. Kira-kira perasaan Oma gimana setelah kami tanya-tanya gitu? Apakah ada yang mau Oma sampaikan? Saya senang sih diajak bicara kayak gini. Jadi kayak saya ada kegiatan, terus saya pikiran saya jadi kayak hal yang nggak saya pikirkan bisa saya pikirkan. Oh iya, seseneng itu ya Oma Iya, ya. senang banget kalau diajak bicara. Oke, setelah ini hasil pengkajiannya kami sampaikan ke dokter ya. Terus sebentar lagi kami akan datang lagi untuk bawain obat punya Oma ya. Oke, makasih Sus. Oke, kalau gitu kami mau permisi dulu ya Oma. Permisi ya Oma, cepat sembuh ya Oma. Berdasarkan hasil pengkajian yang sudah dilakukan, hasil yang didapatkan yaitu 14, di mana angka ini jauh di atas cut off point 5,5. Maka Nyonya R dikategorikan mengalami frailty atau kerapuhan. Nyonya R membutuhkan pengawasan ketat terkait resiko jatuh, pemenuhan nutrisi karena penurunan berat badan yang berlebih, serta dukungan psikososial untuk mengatasi perasaan terpuruk yang dialami dan kesepian.